Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya pada sehat ya. Nah, baiklah anak-anak. Di sini kita akan belajar tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yaitu P5 dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Di sini Ibu akan menjelaskan yaitu tentang tema dengan gaya hidup berkelanjutan. Topik sampah barokah. Proyek Propel pengelola sampah menjadi berkah. Tujuan proyek, siswa memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekolah dan sekitar. Siswa dapat menggali cara mengatasi sampah plastik di lingkungan sekolah dan sekitar. Siswa kreatif mengelola sampah plastik menjadi produk yang bermanfaat. Apa itu sampah anak-anak? Sampah yaitu semua material yang dibuang dari kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, dan kegiatan pertanian. Bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia, termasuk kegiatan industri, tetapi bukan yang biologis. Dari mana anak-anak sumber sampah? Nah, sumber sampah di domestik berasal dari rumah tangga dan pemukiman. Yang kedua, sampah non domestik berasal dari perkantoran, industri, pariwisata, restoran, pertanian. Anak-anak, di sini sampah dibagi menjadi dua, yaitu sampah anorganik dan sampah organik. Nah, yang pertama yaitu sampah anorganik. Sampah anorganik biasanya berupa botol, kertas, plastik, kaleng, sampah bekas alat-alat elektronik, dan lain-lain. Sampah plastik bisa bertahan sampai ratusan tahun, sehingga dampaknya akan sangat lama. Untuk mengatasi masalah sampah anorganik, dapat dilakukan cara 3R. Apa itu 3R? Yaitu reduks, kegiatan mengurangi sampah, misalnya pada saat belanja disarankan membeli produk barang sekali pakai. Reuse, kegiatan menggunakan kembali, misalnya bekas untuk catatan, memo, atau memilih produk berupa botol yang dapat digunakan kembali. Recycle, kegiatan mendaur ulang, misalnya barang bekas, bisa pot-pot, kembang, mengumpulkan kardus, kertas, atau bisa diberikan kepada pengepul berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Pengelola sampah anorganik daur ulang. Pengelola sampah bungkus kemasan bisa kita buat menjadi tas, bisa kita buat menjadi topi, bisa kita buat menjadi taplak meja. Nah, untuk pengelolaan sampah berbentuk kaleng bisa kita buat untuk menjadi tempat pulpen ya. Dampak negatif sampah. Dampak negatif sampah yaitu bisa mencemari lingkungan, mengganggu keindahan, dan timbulnya penyakit. Nah, untuk yang kedua yaitu sampah organik.
Sampah organik atau juga disebut sampah basah, yaitu jenis sampah yang berasal dari jasad hidup sehingga mudah busuk dan hancur secara alami. Contohnya adalah sayuran, daging, ikan, nasi, rumput, daun, dan ranting. Cara mengelola sampah organik. Cara pewadahan, sampah organik atau sampah yang mengandung air dan berbau seperti popok, pembalut, simpan dalam kantong terpisah. Kemudian simpan dalam tong sampah di rumah masing-masing. Pembuangan, petugas kebersihan akan mengambil sampah di masing-masing rumah sesuai jadwal yang disepakati. Manfaat sampah organik untuk pakan ikan atau pakan ternak. Sampah organik khususnya sisa makanan dapat diolah lebih lanjut menjadi pakan ternak. Sampah yang telah dipilah kemudian masuk dalam pabrik untuk dijadikan pakan ternak. Dari sampah organik dapat dihasilkan pelet untuk pakan ikan. Manfaat sampah organik sebagai kompos. Aspek ekonomi, menghemat biaya untuk transportasi dan penimbunan limbah, mengurangi volume atau ukuran limbah, memiliki nilai jual yang lebih tinggi daripada bahan asalnya. Aspek lingkungan, mengurangi polusi udara karena pembakaran limbah dan pelepasan gas metana dari sampah organik akibat bakteri yang membusuk, mengurangi kebutuhan lahan untuk penimbunan. Nah, mungkin ini saja anak-anak yang dapat Ibu jelaskan ya, bahwa sampah itu terbagi dua tadi ya. Yang pertama sampah anorganik dan yang kedua sampah organik. Nah, cintailah kebersihan karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Mungkin ini saja ya anak-anak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.